Baik, mari kita berdoa. Segala pujian hormat syukur hanya bagi kemuliaan bagi namamu Tuhan. Pada saat ini, pada malam hari ini, Engkau ada bersama kami oleh semua karena kebaikan dan pertolonganmu yang sungguh dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami akan belajar dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, menuntun pada dosa kami sehingga pertemuan kami pada malam hari ini tidak sia-sia, melainkan kami memperoleh rema daripada-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu pada malam hari ini. Kami akan memulai pembelajaran ini, berkati dosen dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Dalam Bible study ini saya tidak sedang sebagai dosen ya, berkat. Ya, jadi ini adalah program dari gereja GIA Mega Kuningan, yang mana hari Selasa ada Bible study via Zoom terbuka untuk umum. Mengapa? Karena saya ingin memperlengkapi anak-anak Tuhan dengan konsep yang benar akan firman Tuhan. Jadi seperti itu. Itu visi Bible study kita. Nah, saya tema kita pada malam hari ini ya, itu memang membuat agak pening kepala. Allah sengaja membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saya mau tanya nih, bagi oh ya, silakan dengan senang hati mengikuti Zoom karena ini Zoom bebas, terbuka untuk umum, siapapun boleh ikut dengan senang hati. Silakan. Kira-kira nih, siapa yang percaya bahwa Allah sengaja membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kalau tidak bisa open mic, yang sedang off cam mungkin bisa angkat tangan. Tapi kalau percaya, Bu Juliana percaya Allah sengaja membawa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Percaya Bapak, Kenapa percaya? karena kan Allah itu kan sebenarnya dia punya rencana yang meskipun kita tidak tahu, tapi dia punya rencana yang memang harus kita jalani begitu Pak. Orang yang bisa merespon ya. Untuk Apa merespon, kalau yang enggak ya tahu begitu. bahwa 2 tahun ya begitu. rencananya Allah itu membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kenapa bisa berpikir begitu? Itu rencananya Allah. Menarik ini. Ya, memang kan yang punya blueprint kan Allah Pak. Oke, oke. Ya, terima kasih Bu Juliana. Terima kasih. Jawabannya sangat bagus. Jawabannya bagus. Oke, Pak Berkat, silakan Pak Berkat. Kalau saya sih Pak, kalau Kenapa? Kenapa? sengaja, Kenapa? ya Pak, kalau saya itu kalau berbicara sengaja Tuhan membuat manusia jatuh di dalam dosa, itu sama sekali tidak ada campur tangan Tuhan bahwa dia sengaja. Tetapi kalau Ah, menurut saya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Mengizinkan, tapi bukan oke. saya melakukan itu. Tapi dia mengizinkan hal itu terjadi karena saya rasa di balik itu semua ada rencana Tuhan yang memang indah. Kalau disuruh sengaja, kita kan memang dikasih free will sama Tuhan. Tetapi saya rasa free will itu pun tidak 100% lah free will total kan. Pasti ada campur tangan Tuhan juga di balik free will-nya kita. Yang artinya bahwa kalau kita melihat di dalam kejadian Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kalau kita berlogika dan bernalar, karena dia adalah Tuhan yang maha tahu, dan dia juga Tuhan yang maha bijaksana, berarti dia sudah tahu bahwa manusia itu jatuh di dalam dosa walaupun dia tegur. Tetapi di balik itu semua, di balik itu kita mengetahui juga bahwa Tuhan itu maha bijaksana. Yang artinya di dalam ketika dia menciptakan manusia, walaupun dia sudah tahu konsekuensinya manusia itu jatuh dalam dosa dan dia masih menciptakan, berarti ada kebijaksanaan Tuhan di sana. Begitu sih Pak. Contoh kan ketika manusia jatuh di dalam dosa itu, Tuhan langsung membuat janji kepada Hawa dan Adam tentang
Itu kalau nggak salah itu namanya proto evangelium ya, tentang si ular di apa diremukkan kepalanya, yaitu perjanjian tentang Yesus Kristus itu sendiri. Begitu sih Pak, berarti Tuhan sudah merencanakan di balik itu semua Pak. Jadi itu tumpang tindih sih antara merencanakan tapi sebenarnya mengizinkan, itu sebenarnya tumpang tindih, Pak. Just info ya. Alkitab tidak ada prinsip bahwa Allah itu mengizinkan. Itu nggak ada. Karena kalau mengizinkan itu artinya Allah tidak mau, tapi karena satu dan lain hal, mau nggak mau Allah akhirnya harus membiarkan itu terjadi. Nah, itu namanya mengizinkan. Nah, prinsip seperti itu tidak pernah ada di Alkitab. Just info, gitu ya. Jadi kata-kata mengizinkan itu seringkali dipakai oleh hamba-hamba Tuhan yang tidak mengerti, tidak tahu prinsip Alkitab. Karena tidak mengerti, makanya dia pakai kata-kata mengizinkan, gitu ya. Oke, Bu Wulandari. Ya, izin off cam ya Pak. Oh iya, nggak Eh, apa-apa, Bu. kalau dari saya, kalau dikatakan sengaja, dari saya mungkin saya lebih melihatnya Tuhan memberikan free will mungkin Pak. Jadi kebebasan itu ada gitu. Sehingga ada pohon eh, pengetahuan itu di tengah-tengah untuk bisa memilih untuk setia atau tidak. Mungkin seperti itu Pak. Ya, ini free will. Jadi nanti kita akan membahas juga mengenai free will. Ya, silakan, Christian. Saya sama sih Pak, tanggapannya itu saya kurang, eh, saya tidak setuju kalau dikatakan Allah itu sengaja merancangkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena kan agak bertentangan dengan Yeremia 29 ayat 11 itu, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Saya dasarnya di Ya, situ sih Pak. ya, terima kasih. Justru yang jadi seru itu ketika ada yang nggak setuju, jadi itu jadi seru. Silakan, MIS ini siapa ya? Silakan, karena Ya, pakai singkatan izin ya. oke ya Pak. Saya Pak Ilyas Pak. Oke, Pak Elias. Silakan, Ya, Pak salam Pak. Elias. Ya. Halo, Pak Elias. Ya, salam. Kalau saya kurang setuju ya Pak ya, kalau itu dianggap sebagai rencana Allah ya, karena Allah kan membuat taman di Eden itu kan untuk manusia yang benar-benar bebas dari dosa gitu. Nah, kalau terkait dengan free will tadi, makanya manusia diberikan akal atau pilihan itu. Tuhan kan bilang bahwa buah dari pohon itu jangan kau makan. Nah, kalau kau makan kau akan mati, kan begitu. Nah, disinilah keadilan Tuhan mulai muncul gitu loh. Jadi Tuhan tidak punya rencana, dan walaupun Tuhan maha tahu, tapi tidak bisa kita langsung langsung katakan bahwa Tuhan itu maha tahu dan manusia itu mau jatuh dalam dosa, kenapa dibiarkan? Justru karena manusia ini diberi free will, makanya manusia harus taat kepada Tuhan, taat dalam arti terhadap perintahnya. Nah, ternyata free will itu disalahgunakan oleh Adam untuk melanggar perintah Allah itu tadi, sehingga buah itu dimakan. Nah, di sini kan seperti teman-teman tadi bilang kan berarti ada rencana Tuhan ya gitu. Tapi pada awalnya semulanya saya kurang setuju. Tuhan tidak akan merencanakan itu karena pada mulanya kan Tuhan menciptakan manusia itu kan segambar dengan Allah, artinya dia memiliki kekekalan kan, ada kemuliaan gitu loh yang menyelubungi pribadi manusia itu, sehingga walaupun dia telanjang juga dia tidak merasa malu. Namun ketika dia jatuh dalam dosa, barulah terbuka semua itu, karena dosa itulah yang menelanjangi mereka, sehingga manusia itu disebut kedagingan manusia itu adalah penanggalan dosa. Nah, itu dari saya Pak, pendapat dari saya. Makasih Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Jadi itu kan begini ya, di dalam memahami Alkitab nih, dalam memahami Alkitab kita perlu membedakan antara asumsi dengan kebenaran firman Tuhan.
Gitu ya. Nah, itu yang penting. Jadi, apakah yang kita sedang sampaikan, pikirkan itu asumsi atau tidak. Nah, sekarang, jadi sudah banyak nih ya, sudah banyak memberikan pendapat. Sekarang saya akan share screen, kita akan lihat. Ya, ini sudah kelihatan ya. Nih, di sini kita akan mempelajari namanya sifat kekekalan dan kemahakuasaan Allah. Gitu ya. Dan saya memperkenalkan namanya omnipresent. Allah yang maha kekal. Kekekalan Allah. Gitu ya. Jadi Allah yang maha kekal nih. Nah, kekekalan Allah ini kita tidak perdebatkan ya. Tidak perdebatkan ya bahwa Allah ada. Jadi ini ada panah ke kiri dan panah ke kanan. Artinya bahwa Allah itu adalah Allah yang sudah ada sejak dari kekekalan. Sebelum segala sesuatu ada. Setuju ya? Nah, sebelum segala sesuatu ada, hanya ada Allah saja. Begitu ya? Hanya ada Allah saja. Sebelum segala sesuatu ada. Yaitu belum ada malaikat, belum ada surga, belum ada bumi dan alam semesta. Yang ada hanya Allah saja. Sampai di sini setuju? Atau ada yang tidak setuju? Sangat setuju, Pak. Setuju ya? Kalau saya setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Jadi dalam masa kekekalan. Nah, dalam masa kekekalan itu ya, masa kekekalan yang kalau kita membayangkan itu adalah di masa sebelum segala sesuatu ada, yang ada hanya Allah saja. Di masa kekekalan itu, Allah kemudian membuat rencana, blueprint, rencana Allah. Sampai di sini setuju atau tidak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju Setuju, semua Pak. ya? Iya, setuju, Oke, Pak. setuju semua. Nah, waktu Allah itu membuat rencana, di mana waktu dibuat itu segala sesuatu belum ada. Belum ada. Malaikat belum ada, surga belum ada, dunia belum ada. Artinya, rencananya Allah yang dibuat itu ada yang mengintervensi dan menasehati atau tidak? Ada yang mengintervensi atau enggak? Tidak ada dong, Pak. Harusnya nggak ada, Oh, Pak. ya. Jadi mesti ini jawabnya mesti yakin. Tidak ada seperti Bu Yulana. Nggak ada. Memang nggak ada karena kan nggak ada siapa-siapa nih, gitu ya. Lalu dibuat blueprint. Saya mau tanya nih, dibuat blueprint nih. Blueprintnya Allah ini ketika nanti direalisasikan, blueprintnya ini pasti terjadi atau bisa terjadi, bisa tidak. Gimana? Pasti terjadi. Pasti. Pasti. Siapa yang berkata yang memiliki pemikiran bahwa belum tentu terjadi? Ada? Saya, Pak, belum terjadi kalau dia tidak mau, Pak. Maksudnya tidak mau itu waktu dia punya blueprint, rencana, kemudian dijalankan, waktu dijalankan dia nggak mau, begitu maksudnya. Sebelum dijalankan ya, Pak.
sebelum dijalankan. Enggak. Pertanyaan saya, waktu direalisasikan, Oh, direalisasikan, Pak ya. ya, apakah realisasinya ini sesuai dengan blueprint yang rancangkan, atau bisa berubah karena ada intervensi apapun dan siapapun. Ini paling dasar. Paling dasar. Ya, kalau Ferdi sudah memberikan jawaban, itu pasti terjadi karena rencana Allah dari kekalahan sampai kekalahan. Bagaimana yang lain? Kalau saya masih bisa berubah, Pak. Selagi Tuhan mau ingin berubah kejadian itu, pasti bisa, Pak. Gimana? Kalau Tuhan masih ingin mengubah realisasinya, saya rasa pasti masih bisa, Pak. Contoh kan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa itu. Nah. Stop di sana. Saya tidak ngomong Adam dan Hawa. Itu ada banyak. Ada banyak. Itu bukan begitu maksud saya. Lagi ya, saya ulang lagi ya. Jadi ini saya baru cerita yang paling awal sekali. Paling awal, paling dasar. Cara berpikir. Allah punya rencana nih. Segala sesuatu belum ada ya, belum ada. Malaikat belum ada, surga belum ada, dunia belum ada, manusia belum ada, Taman Eden juga belum ada. Gitu ya, Pak Berkat ya. Belum ada semua nih. Di masa kekalahan itu, tentu ada masa di mana Allah buat rencana. Kapan itu? Jangan tanya saya juga nggak tahu. Pokoknya ada di masa kekekalan. Udah kebayang ya? Udah kebayang. Di masa kekekalan itu belum ada semua. Belum ada segala sesuatu. Maka tadi saya tanya nih, waktu Allah buat rencana itu, apakah ada yang bisa mengintervensi? Jawabannya kan nggak ada, karena kan tidak ada siapa-siapa. Begitu kan? Lalu, rencana yang dibuat oleh Allah ini, ketika direalisasikan, yang sesuai dengan blueprint rencananya Allah. Pertanyaan saya, realisasinya ini, apakah bisa berubah dari blueprintnya Allah? Tidak, Pak. Kalau kayak gitu, Pak. Kalau kayak gitu tidak, Pak. Karena kan sudah direncanakan, Pak. Ya itu maksud saya begitu. Jadi begini ya, saya ingin membawa pada step demi step, gitu ya, apa namanya, tahap demi tahap, selangkah demi selangkah. Karena kita harus mengikutinya secara runtut. Ketika kita memahami secara runtut, kita akan mudah memahaminya. Begitu ya. Nah, jadi di sini semua setuju ya bahwa rencana Allah pasti terjadi. Iya, Pak. Sekarang saya Ya, tambah, setuju, Pak. sekarang baru saya tambah kebingungan. Nah, kalau yang sekarang, jadi saya buat bingung nih. Kalau tadi kan setuju nih. Berarti kalau begitu, saya ulang lagi ya. Kan blueprintnya Allah, rencana Allah, ketika direalisasikan, pasti terjadi. Begitu kan ya? Berarti kalau saya balik nih, segala sesuatu yang terjadi, berarti sesuai dengan rencana dan blueprintnya Allah. Begitu kan? Sama kan pengertiannya? Berarti segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk kejatuhan Adam dan Hawa, berarti sesuai dengan blueprint dan Sudah rencananya Allah. Rencana Harusnya Tuhan. begitu kan? Iya. Iya, Pak. Iya, Sekarang Pak. kita bingung dan kita garu-garu kepala, Pak Berkat garu-garu kepala nih. Aduh, gimana ini? Itu Bisa berarti begitu. sudah Allah rencanakan, Pak. Itu berarti sudah direncanakan sama Allah. Ya, pusing ya. Jadi kalau begitu kan, berarti ini baru permulaan ya, belum saya belum buka ayat-ayatnya. Ini baru cara berpikir, nih. Cara berpikir yang tidak menyalahi
firman Tuhan karena ayat-ayatnya ada semua begitu. Nah, yang membuat kita pening nih, duh, kalau begitu jadi Dengar nggak tadi bagaimana? kan katanya autoimun. Gimana kalau kita Berarti periksa? bahwa Terus dia bilang apa ya? Allah sengaja dong membuat dan jatuh dosa. Begitu kan logikanya kan? Salah itu Pak. Tapi kalau kalimatnya seperti itu kayaknya gimana ya Pak ya? Gimana? Kayaknya terlalu vulgar. Ya kita belak-belakan aja. Ini Bible study. Ini saya belum memberi penjelasan. Saya hanya baru memberikan sebuah cara berpikir begitu ya. Gitu ya. Ini baru cara berpikir nih. Bisa berubah. Nah, kalau bisa berubah kita ulang lagi dari awal nih. Kita ulang dari siapa nih Roida. Roida ini bapak atau ibu ya. Ya, kalau berubah berarti kita ulang lagi dari awal nih. Kita ulang dari awal. Sekali lagi ya, kita ulang dari awal ya. Setiap kali bingung, kita ulang dari awal. Karena kita harus menguji cara berpikir kita. Benar atau salah. Saya ulang lagi ya. Di masa kekekalan. Jadi masa kekekalan itu adalah, jadi begini, ada yang namanya masa kekekalan Allah. Begitu ya. Namanya itu Aionios. Ainos. Ainosnya Allah. Jadi waktunya Allah. Itu ada di dunia dimensi roh, yang mana dimensi roh ini adalah dimensinya Allah kekekalan. Di waktu kekekalan itu, Allah kemudian punya rencana. Itu ya, pasti kan di masa kekekalan itu punya rencana. Lalu rencana ini kemudian kan direalisasikan. Kan nggak mungkin rencana tinggal rencana, itu kan manusia yang rencana tinggal rencana. Rencana itu direalisasikan. Dan saya tadi tuh, rencana Allah yang direalisasikan ini pasti terjadi sesuai dengan blueprintnya Allah, itu bisa berubah. Karena yang ada di dalamnya, malaikat, iblis, manusia, apakah bisa berubah atau tidak bisa berubah sesuai dengan blueprintnya Allah. Itu tadi. Seperti itu Bu Wulandari. Iya Pak. Bisa berubah atau tidak? Tidak, Pak. Gimana Bu Wulandari? Bisa berubah Pak. Karena tadi Bapak dikatakan dalamnya ada malaikat, iblis, yang menjadi blueprint Allah itu berubah ya karena ciptaannya itu tidak sesuai dengan atau tidak karena ada free will di dalam mereka mungkin Pak. Jadi free will mereka lah yang membuat blueprint itu kalau begitu, berubah. Rencana Allah bisa gagal ya? Kalau di itu nggak bisa diracikan, selamat. Bisa gagal ya Bu Wulandari ya? Karena kan Allah membuat rencana blueprint, rencana A nih, A. Bu Wulandari berkata bahwa karena ada iblis di situ, ada manusia di situ, bisa mengubah rencana Allah menjadi B. Begitu ya, Bu Wulandari ya? Kalau begitu, konsekuensinya, ini ya, kalau begitu, maka konsekuensinya adalah Allah berdaulat atau tidak. Berarti tidak dong. Itu ya. Karena rencananya Allah bisa diubah. Nah, betul Pak Elias. Allah bisa berubah, berarti
Allah tidak konsisten. Karena rencananya berubah-ubah. Betul. Kamu berarti harus pakai Gitu ya. kacang tanadu. Ini kan Dijawab, Pak. Ya, gimana? Kan Allah itu tidak pernah berubah. Kalau dia Hmm. berfirman, bahwa firman-Nya itu bersifat kekal, Pak. Maka Allah Ya. tidak pernah berubah. Rencana Allah tidak ada yang gagal. Kan ada firman Tuhan bahwa rencananya tidak ada yang gagal, Pak. Ya. Jadi kalaupun manusia itu jatuh dalam dosa, itu karena pilihan manusia, Pak. Bukan rencana Allah yang membuat manusia itu berbuat dosa. Nah, Ibu, ini dua statement yang bertentangan loh sekaligus. Yang tadi pertama, rencana Allah tidak mungkin berubah, tidak mungkin gagal. Tapi kejatuhan manusia itu bukan rencana Allah. Nah, ini dua hal yang berbeda nih. Itu saling bertentangan loh, Bu. Begini ya, saya ulang lagi. Ini saya belum buka ayat ya. Ini baru pendahuluan. Ini baru pendahuluan. Supaya pendahuluan ini kita fixkan, kita apa ya? Teguhkan, kita patenkan. Gitu ya. Allah itu maha kuasa atau tidak? Saya yakin nih, semua yang di Zoom ini 45 orang pasti setuju Allah itu maha kuasa. Gitu ya. Apakah Allah itu berdaulat? Saya yakin semua yang di Zoom itu setuju Allah itu berdaulat. Itu sudah tidak perlu diperdebatkan. Saya yakin semuanya setuju, gitu ya. Nah, kalau Allah itu maha kuasa, artinya apa sih maha kuasa itu? Maha kuasa itu artinya tidak ada satu kuasa apapun di luar Allah yang bisa menggagalkan, mengintervensi rencananya Tuhan, rencananya Allah. Nggak ada. Begitu ya. Karena kalau ada yang menggagalkan rencana Allah, berarti pribadi yang bisa menggagalkan rencananya Allah itu kan lebih maha kuasa daripada Allah. Benar kan ya? Betul nggak? Betul ya? Setuju semua ya? Logikanya begitu kan? Betul, Pak, betul, Pak. Ya, terima kasih. Jadi Betul, saya Pak. senang kalau ada respon-respon seperti ini. Jadi artinya menangkap begitu ya. Karena kalau nggak setuju, saya juga senang. Karena kita bisa berdiskusi. Karena kita butuh diskusi. Jadi di Bible Study ini kita bebas berekspresi, berardu argumen. Gak ada masalah. Karena justru itu yang menajamkan kita dan diskusi-diskusi kita. Nah, kalau Allah itu maha kuasa, ya saya bacakan ayat-ayatnya ya, ayat-ayatnya supaya kita paling tidak ada ayat Mazmur 90 ayat kedua. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari bisa catat tuh ayat-ayatnya yang saya bagikan. Jadi apa yang saya sampaikan itu selalu ada dasarnya. Tidak hanya sekedar asumsi, tapi ada dasar, ada prinsip firman Tuhan, dan prinsip ini berlaku secara umum dalam firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak hanya sekedar di bagian-bagian tertentu. Kebenaran firman Tuhan itu ada yang tidak berlaku secara umum. Gitu ya. Kok bisa? Saya beri contoh. Kebenaran firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang tidak berlaku secara umum. Contoh, waktu Tuhan Yesus berkata kepada seorang muda, pemimpin agama, seorang yang kaya, Tuhan Yesus berkata kepada orang itu secara khusus untuk menjual semua harta miliknya, dibagikan kepada orang miskin, lalu mengikut dia. Itu kebenaran firman Tuhan, mutlak. Betul ya, firman Tuhan. Saya tidak mengatakan tidak firman Tuhan, itu firman Tuhan.
tapi tidak berlaku untuk umum. Begitu ya. Nggak berlaku umum. Karena harus sesuai dengan konteks hanya kepada orang itu saja. Nah, itu tidak berlaku umum. Yang saya sampaikan adalah prinsip-prinsip firman Tuhan yang berlaku secara umum. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu tidak berubah. Begitu ya. Ada nggak yang berubah? Ada dong. Contoh, di Perjanjian Lama tidak boleh memakan binatang-binatang tertentu, ikan yang tanpa sisik, itu nggak boleh. Di Perjanjian Baru semuanya boleh. Nah, itu kan berubah sesuai dengan konteks, kondisi, dan sebagainya. Di Perjanjian Lama, Tuhan memerintahkan untuk datang kepada Tuhan dengan memberikan korban. Di Perjanjian Baru tidak, karena sudah digenapi di dalam Yesus. Nah, itu ada perubahan. Begitu ya. Yang saya sampaikan, itu prinsip secara umum dan mutlak sejak dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada yang bertentangan. Nah, ini yang perlu dipahami. Mazmur 90 ayat yang kedua. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, belum ada nih, yang tadi saya katakan ya, di zaman ainosnya Allah, zaman kekekalannya Allah. Dan bumi dan dunia diperanakan, sebelum itu semua nih, sebelum gunung-gunung ada, sebelum bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, engkaulah Allah. Dari selama-lamanya itu masa yang lalu, kekekalan, sampai selama-lamanya itu yang akan datang, kekekalan, engkaulah Allah. Jadi dari masa yang lalu sampai akan datang hanya ada Allah. Benar kan ya? Sekarang saya mau kalau ada yang mau bertanya langsung di ini ya, langsung Saya, Pak. tanyakan ya, langsung open mic, apa Pak? Saya, Pak. Saya Oh ya ya, silakan. Ya, Pak. Saya ini sih, Pak. Saya sering berpikir bahwa jikalau itu adalah semua rencana Tuhan yang terjadi di dunia ini, termaksud ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, karena sebuah logika tadi bahwa jikalau Tuhan mempunyai rencana, kita percaya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membatalkannya, meskipun itu iblis sekalipun ataupun yang lebih tinggi dari itu sekalipun kan. Kita percaya bahwa semua rencana Tuhan itu pasti terjadi. Nah, yang menjadi pemikiran saya di sini, Pak, bagaimana di dalam menglogikakan rencana Tuhan ini sejak semula ya Pak ya, sejak semula, yang dimana ketika kita berbicara surga dan neraka, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Karena kalau kita setuju bahwa ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, maka di sana ada suatu letak dari rencana tadi, suatu blueprint Tuhan yang akan dijadikan menjadi sebuah hal yang kita ambigu di sana, bahwa kenapa Tuhan merencanakan mereka ini jatuh di dalam neraka. Nah, itu yang menjadi penghambat saya di dalam berpikir tentang rencana Tuhan ini, Pak. Karena di sana ketika kita mengatakan bahwa ada orang yang masuk surga, ada orang yang diselamatkan, ada orang yang tidak diselamatkan, tentu kita berpikir di sana di mana keadilan Tuhan lagi. Karena kita kalau berbicara Tuhan, Dia maha dari segalanya, maha dari adil, maha dari pengasih, maha dari pengampun, dan maha dari bijaksana, maha dari segalanya. Nah, ketika kita berpikir bahwa itu adalah rencana Tuhan tadi, tentu akan bertentangan di sana, Pak, bahwa manusia ada yang masuk di dalam neraka, Pak. Ya, betul Bagaimana sekali. cara memperbaiki, Pak? Itu betul sekali. Bagaimana cara kita berpikirnya? Nah, ini saya ingin memberikan sebuah cara berpikir, gitu ya. Waduh, sesat pernyataannya. Siapa yang bilang ada yang tentukan neraka? Nah, jadi tahan dulu. Karena kalau saya bukakan ayatnya, kaget loh. Kalau saya bukakan ayatnya, kaget loh. Jadi gini ya. Saya mau memberikan
cara berpikir ya, Pak Berkat ya. Sebuah data dan fakta itu ya, yang jelas itu harus diterima. Itu prinsipnya. Konsekuensi dari itu, konsekuensi dari sebuah data dan fakta yang jelas ini, kan ada konsekuensinya. Konsekuensi yang tadi nih, yang aneh-aneh nih, pikirannya macam-macam nih keluar nih, gitu ya. Konsekuensi yang muncul ini, yang mana kita belum bisa menjawab, gitu ya. Kita belum bisa jawab nih. Jangan mengubah data dan fakta ini. Begitu caranya. Melainkan kita cari jawaban dari sesuatu hal yang kita belum tahu ini. Itu cara berpikirnya harus begitu. Karena selama ini kita, paling tidak saya, sebelumnya itu selalu menyesuaikan. Karena nggak mampu menjawab ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, konsekuensi-konsekuensi ini, saya mengubah data dan fakta ini. Saya redefinisi ulang, saya tafsir ulang. Lalu kita merasa aman dengan jawaban yang saya dapatkan. Tetapi tidak adil karena data dan fakta ini kita ubah. Itu cara berpikir yang salah. Sampai di sini dulu cara berpikirnya bisa dipahami, Pak Berkat? Baru 50%, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi begini, data dan fakta apa yang tidak bisa diganggu-gugat? Yang pertama, Allah Maha Kuasa. Itu nggak bisa diganggu-gugat ya. Gitu ya. Allah berdaulat. Nggak bisa diganggu-gugat. Itu data dan fakta yang tidak boleh diubah. Karena ketidakmampuan kita menjawab ini. Maksudnya begitu. Sampai di sini mengerti nggak maksud saya? Iya, Pak, berarti kemahakuasaan Tuhan, kemahasegalanya Tuhan itu tidak dapat diubah, Pak. Atau tidak, Pak? Kan Bukan, tadi bukan. kan yang saya berbicara tadi, Pak, kan di sana kan ada kemahaadilan Tuhan, gitu, Pak. Nah, Ya. di balik kemahaadilan Tuhan kan kita percaya kan bahwa akan ada orang yang diselamatkan oleh Tuhan dari rencana tadi ya, rencana yang akan dibuat Tuhan dan yang sudah terjadi sekarang ini. Kita percaya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat untuk membatalkan dan menggagalkan semua rencana Tuhan itu. Nah, tetapi di balik ini semua, kita juga percaya bahwa ada yang diselamatkan dan tidak diselamatkan. Nah, pertanyaannya timbul di situ, Pak. Ketika kita berbicara bahwa ada yang diselamatkan dan ada yang tidak diselamatkan, ada kambing dan ada domba, tentu kita akan berpikir di sana bahwa Tuhan itu juga mempunyai kuasa, yaitu maha adil. Nah, dari kemahaadilan Tuhan, kita berpikir bahwa oke lah bagi orang yang masuk di dalam surga, berarti rencana Tuhan baik untuk itu. Tetapi rencana Tuhan untuk yang masuk di dalam neraka, tentu kita akan berbicara bahwa ini sebuah ketidakadilan. Karena kita berbicara tadi bahwa semua rencana Tuhan tidak dapat diubah oleh manusia satu orang pun, sekaligus walaupun itu malaikat. Nah, yang ini Pak yang menjadi kebingungan saya bagaimana cara kita untuk memahami hal itu, untuk melogikakan hal itu, Pak. Iya, maksud saya itu. Saya belum akan menjawab yang itu karena Adam dan Hawa aja belum. Ini saya baru menjelaskan tentang prinsip. Nanti akan sampai ke sana. Tadi ada mau ini siapa? Boleh izin komen, Pak? Boleh dong. Kita bebas di sini. Boleh, silakan. Bu Maria. Untuk pertanyaan Pak Berkat, kalau menurut pendapat saya, Pak, kenapa ada orang yang masuk ke dalam surga, ada orang yang masuk ke dalam neraka? Jadi kuncinya di situ adalah ketaatan, Pak. Jadi kalau dia taat kepada firman Tuhan, maka upahnya adalah
surga yang Tuhan sediakan. Nah, di dalam kitab Roma pasal yang kedua itu, Pak. Nah, tetapi karena kedegilan hati, karena ketidaktaatan, ya akibatnya hukumannya neraka. Ya, itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Maria ya. Terima Terima kasih, kasih Pak. untuk responnya. Tetapi ini apa namanya, bukan itu yang dimaksudkan oleh Pak Berkat, melainkan ketika diperhadapkan dengan cara berpikir yang tadi mengenai blueprintnya Allah, blueprint Allah, rencana Allah, rancangan Allah, kemakuasaan Allah, lalu kemudian berarti kan Allah kan ada yang menentukan nih, karena kan ada yang masuk masuk surga dan masuk neraka. Itu bagaimana? Itu pertanyaan itu juga muncul di kepala saya waktu itu, gitu ya. Tapi tenang, nanti kalau mengikuti terus akan sampai ke sana. Tetapi prinsipnya sebenarnya sama mengenai kejadian jatuhnya Adam dan Hawa, gitu. Nah, ini Ferdi, berarti jatuhnya Adam bukan rencana langsung Allah. Jatuhnya Adam dalam dosa menggenapi rencana Allah dan keselamatan. Nah, ini ada definisi baru, bukan rencana langsung. Nah, bukan rencana langsung itu berarti rencana apa? Rencana tidak langsung, rencana yang belok dulu. Apakah rencana belok itu sudah Allah rencanakan sejak kekalan atau belum? Gimana, Ferdi? Rencana belok ini sudah Allah rencanakan sejak kekekalan atau belum? Ya, mungkin Ferdi nggak bisa apa, Mungkin maksudnya ada plan A, plan B kali maksud Bapak itu, Pak. Nah itu, saya mau tanya nih. Saya mau tanya, yang jadi waktu direalisasikan plan A di blueprintnya Allah direalisasikan di dunia ini, waktu terjadi plan A atau plan B-nya Allah? Plan B itu artinya Allah tidak, yang A itu gagal, lalu Allah buat rencana lagi yang B. Sebetulnya tidak, Pak, kalau menurut saya. Kalau udah A ya. Jadi tetap Tidak ada rencana plan A. A atau plan B, Gimana ya. Ada plan A atau plan B. Memang dari awalnya kalau A ya A gitu, Pak. Oh ya, jadi nggak ada plan A, tidak ada plan B ya, semua plan A ya. Ya, terima kasih Bu Yudana, karena Bu Yudana ini mengikuti YouTube saya sebelumnya. Dia banyak sekali tahu, mendapatkan cara berpikir saya ternyata Bu Yudana. Nah, kita kembali ya. Sekarang kalau Tuhan itu Allah Maha Kekal, saya mau berikan ini ya, PowerPoint-nya. Coba kita lihat ya. Entah saya menambah kebingungan atau gimana. Ini masih kekal. Yang tadi di Mazmur 90 ayat yang kedua itu dikatakan gimana? Kalau pelitur, barang-barang Oh, pelitur ya. begini nggak boleh taruh yang basah. Ya kalau sementara nggak apa-apa, kalau sebentar. Kalau basah bumbu dilap. Untuk ini. Kalau naruh air dingin. Iya. Nah, ini saya mute kok nggak bisa ya? Iya. Untuk ini sebentar doang. Ya dia habis mandi, dia pergi. Tapi yang Feby Yola bisa minta tolong di mute. Saya mute kok nggak bisa ya ini ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, sudah ini ya, sudah mute ya. Sudah mute ya. Oke, terima kasih. Saya akan share ya untuk PowerPoint supaya kita bisa memahami. Saya tambahkan ya. Ini sesuai dengan ini ya, sifat Allah yang tadi Mazmur 90 ayat yang kedua.
Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, itu bahasa Alkitab, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Jadi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya itu ada Allah. Nah, ini masuk kekekalan. Nah, sekarang saya tambahkan nih. Bisa dilihat ya. Sekarang dilihat saya mau terangkan. Sebentar, mana ini ya? Ininya mana ya? Sebentar. Ya ini. Ini masa kekekalan nih. Yang di ini ya, yang di sini ya. Ini masa kekekalan Allah. Masa kekekalan Allah nih. Di masa kekekalan Allah ini, di sinilah, anggap di sini ya. Ini Allah ini punya rencana nih. Itu ya. Allah punya rencana yang tadi saya sampaikan. Lalu rencana Allah ini direalisasikan, yaitu apa realisasinya? Realisasinya adalah ini, penciptaan dunia. Mulai dari Kejadian 1 ayat yang pertama sampai dunia berakhir. Jadi dari sini penciptaan sampai sini. Di sini semuanya setuju ya? Apakah ada yang tidak setuju? Setuju, Pak. Setuju semua. Oke, Setuju. terima kasih. Setuju, Pak. Oke, terima kasih untuk responnya. Nah, sekarang saya menambahkan suatu hal yang membuat kita pening. Kita lihat lagi. Ini masa kekekalannya Allah. Yang dikatakan Mazmur dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya itu dari sini nih. Dari sini ke sini. Udah ya. Sampai selama-lamanya. Selama-lamanya itu ya dari penciptaan sampai selama-lamanya. Gitu ya. Engkaulah Allah. Berarti Allah itu kan ada di dunia kekekalan. Ainos. Dunia Ainos ini. Dunia Ainos ini tidak dipengaruhi oleh dunia manusia. Dunia manusia apa? Dunia manusia itu kronos. Kronos. Saya tuliskan ya. Kronos. Bentar. Karena ini pakai mouse, jadi agak jelek. Kronos itu dunia manusia. Dari kata kronos, bahasa Yunani diserap menjadi bahasa Indonesia kronologi. Bahasa Inggris juga kronologi. Gitu ya. Itu dari bahasa Yunani. Kronologi itu artinya urut-urutan waktu yang dialami di dunia ini. Di dunia yang ada 3 dimensi. Dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi materi. Kronos ini berbeda dengan Ainos. Ainos itu dimensi rohani. Dimensinya Allah. Yang tidak dipengaruhi apapun oleh kronos. Gitu ya. Karena Allah itu pencipta, ini ciptaan. Paham ya? Kalau nggak paham, langsung tanya. Saya jelaskan lagi. Pelan-pelan. Nggak apa-apa, karena saya suka menjelaskan. Ya, silakan. Ada yang tanya? Nggak ada. Sekarang, pening nih. Wah, ada di sini. Nih, saya saya gantilah warnanya. Allah yang ada di sini nih. Di sini nih. Udah ya? Dengan di sini nih. Dengan di sini. Semua sama. Karena ini dunianya Allah. Omnipresent. Omnipresent itu Allah Maha Hadir, tidak hanya hadir di dunia ini, tapi hadir dari zaman dulu sampai zaman yang akan datangnya kita. Dunia itu kita ada di tahun 2024. Anggaplah di sini ya. Saya hapus lagi nih.
Anggaplah tahun 2024 itu ada di sini nih. Di sini ya. 2024. Itu ya. Udah itu Pak, Dunia tinggal berakhir lagi. di sini. Dikit lagi berakhir ini. Saya nggak tahu kapan ya. Geser ke kiri dikit lah, Pak. Oh, masih lama ini, masih lama nih. Nah, sekarang ya. Sekarang nih, di sini nih. Allah itu ada di sini, masih ada di masa lalunya kita, dan sudah ada di masa depannya kita. Itu namanya omnipresent. Omnipresentnya Allah itu ainos, tidak terikat oleh waktu kronosnya manusia yang ada di dunia. Sampai di sini, khusus yang ini saja, kronos dan ainos. Bisa dipahami atau tidak, atau belum? Bisa, Bisa, Pak. Ya, Pak, paham, Pak. bisa. Saya. Bisa. Bisa, Pak. Artinya, terima kasih. Terima kasih responnya. Artinya, itu di masa kita sekarang ini masih ada di masa lalu. Ya, kan kita lihat ini nih. Nih, di sini nih. Di sini ya. Waktu Allah di sini kan berarti kan ada di masa kekekalan nih. Dunia belum ada. Allah juga ada di sini. Di zamannya Nuh. Gitu ya. Zamannya Nuh. Karena ini kronos. Allah ada di Ainos. Ada juga di sini. Kita sekarang. Tetapi Allah juga sudah ada di sini. Yang datang. Dan Allah juga ada di sini. Itu namanya omnipresent. Mazmur 90 ayat yang kedua. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah. Saya perlihatkan lagi ayat. Di kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Wahyu di pasalnya yang pertama. Ayat yang sudah pasti kita hafal. Wahyu pasal pertama di ayatnya yang ke-17 dan 18. Itu ayat-ayat ini dicatat karena selama ini kita memahaminya mungkin dari satu sisi, sekarang kita melihat dari sisi yang lain. Wahyu pertama ayat 17. Kalimat yang ini, ya saya bacalah. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia, Tuhan Yesus, meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Perhatikan kata-katanya. Yang awal, ada kata-kata dan yang akhir. Kemudian, 18. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kejahatan maut dan seterusnya. Yang awal dan yang akhir. Dalam bahasa Yunani-nya, Alfa dan Omega. Perhatikan kata-kata dan. Alfa dan Omega. Bukan Alfa hingga Omega. Loh, Pak, bedanya apa? Alfa dan Omega dengan Alfa dan Omega. Bedanya adalah, itu begini, kalau Alfa hingga Omega, maka Allah itu ada di sini, lalu berjalan sesuai dengan kronosnya manusia. 2024. Di sini, dan akan terus mengikuti kronosnya manusia. Itu kalau hingga Omega. Karena Alkitab mengatakan bukan hingga, melainkan dan, maka Allah itu ada di sini, Alfa, ada di Alfa, dan di Omega di sini. Allah ada di sini
alfa dan di omega di sini secara sekaligus, dan dia ada di sini dan di sini secara sekaligus, bersamaan, dan serentak. Sampai di sini lebih dulu. Kira-kira Paham, Pak. wih, luar biasa nih Christian nih. Santai aja, bro. Langsung paham. Itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Izin Pak bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak Iya, ya. Itu kan Ilyas. tadi Bapak bilang yang alfa dan omega ya, artinya yang awal dan yang akhir. Nah, kata akhir ini biasanya kan ada endingnya gitu ya Pak ya. Apakah ini kata yang akhir ini ada batasnya atau tidak terbatas? Makasih Pak. Ya. Pertanyaan sangat bagus. Kalau ainosnya Allah, kekekalannya Allah, itu kan tanpa akhir. Gitu ya. Akhir tanpa ujung bagi Allah itu, ujung itu Allah tahu, tapi kita nggak tahu. Ini sebuah kata-kata ilustrasi yang menunjukkan bahwa Allah ada di kekekalan sampai kekekalan. Gitu ya. Karena pertanyaannya Pak Ilyas juga bisa sama begini. Kalau begitu Allah itu dari alfa, berarti kan ada awalnya nih. Sama ya? Betul kan? Kalau ada awalnya, berarti ada yang menciptakan dong. Karena kan nggak ujuk-ujuk ada. Begitu ya? Nah, itu bukan berarti begitu, Pak Ilyas. Karena kalau berarti begitu, ya baik, silakan. Kalau live, karena nanti ini saya rekam, nanti saya masukkan ke YouTube, nanti bisa dilihat lagi, direnungkan lagi, dipikirkan lagi. Jadi, Pak Ilyas, maksudnya adalah dari kekekalan sampai kekekalan Allah itu ada secara serentak. Maksudnya begitu. Tanpa ujung. Kalau di Mazmur 90 tadi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bisa dipahami, Pak Ilyas? Bisa. Berarti kata omega itu tidak terbatas ya Pak ya? Walaupun itu diartikan yang akhir ya, tapi tidak terbatas ya. Karena dari awal itu kan arche ya, pada mulanya ya, atau yang afal ya. Berarti itu juga tidak ada permulaan, artinya permulaan yang dibuat gitu loh Pak. Tiba-tiba dibuat gitu loh. Ini loh yang awal gitu. Berarti nggak ada ya Pak. Artinya itu hanya bahasa untuk sesuatu yang kekekalan yang bisa dipahami oleh manusia begitu ya. Iya, betul sekali. Itu sebuah penggambaran, pengilustrasian. Memakai huruf dari A sampai Z. Allah itu tahu. Nah, istilahnya begitulah. Lah, maksud gini. Lah, ya lainnya A sama Z, apakah Allah nggak tahu? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ini penggambaran dari awal sampai akhir, maksudnya begitu. Gitu ya. Nah, iya Pak, baik Pak. Jadi di sini maka Allah itu hadir serentak. Ya, ini Amel ada pertanyaan. Ya itu nantilah ya. Karena kita akan sampai ke sana. Kalau Tuhan belum datang, kita akan terus setiap Selasa. Kalau saya nggak sakit, kalau saya tidak ada halangan, setiap Selasa kita akan ada Zoom. Amin. Sampai nggak Pak untuk memberikan jawaban-jawaban yang seperti itu? Sampai semua akan ada jawabannya, gitu ya. Semua akan ada jawabannya. Semua kebingungan kita, konsekuensi dari fakta ini yang tadi Pak Berkat itu ya, konsekuensi dari fakta ini yang menimbulkan banyak pertanyaan, saya akan jawab semuanya, tapi tidak sekaligus. Begitu ya. Kenapa tidak sekaligus? Karena butuh waktu. Orang bangun Monas itu tidak satu malam, melainkan mulai dari pondasi dari dasar. Yang saya sampaikan ini dasar, pondasi.
kerangka berpikir kita. Ketika pondasi sudah fix, sudah nggak bisa diubah, sudah benar, solid, kedepannya saya bicara itu gampang. Jadi kita akan mengotak-atik sampai kalau minggu lalu sampai setengah 9, ya kita sebenarnya cair sih Pak. Cair bisa sampai setengah 9, bisa sampai jam 9, karena kita nggak akan selesai. Tapi kita membahas satu saja poin. Ya, link akan tetap sama setiap Selasa, Ibu Lisa. Akan tetap sama setiap Selasa, jadi nggak akan berubah supaya kita nggak susah-susah carinya, gitu ya. Bisa di-pin, bisa di-save, dan semoga tidak ada masalah sehingga setiap Selasa kita akan ada Zoom. Tenang, percaya bahwa disertasi saya itu tentang predestinasi, jadi dan reprobasi. Reprobasi itu, jadi begini ya, sedikit. Maksud saya begini, saya menyampaikan ini supaya Ibu Bapak, Saudara-saudari tahu, saya tidak sedang memberikan janji kosong. Pak Yotam, saya tunggu-tunggu pertanyaan ini ternyata sudah sampai di ujung. Ujung sudah berkali-kali, Zoom, nggak ada jawabannya. Bukan. Kenapa? Disertasi saya itu mengenai predestinasi yang membahas salah satunya kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan, kehendak bebas manusia. Artinya sudah selesai. Saya juga punya jurnal tentang reprobasi. Reprobasi itu apa? Allah menentukan sebagian orang untuk masuk neraka. Itu saya jawab juga. Ada di jurnal saya. Gitu ya. Nah, sebentar-bentar ini anak saya. Itu. Oke, sorry. Terinterupsi oleh anak saya. Kalau manusia ada bisa menginterupsi, itu bisa. Tapi kalau Tuhan, gitu ya. Nah, maksud saya adalah, saya tidak sedang memberikan janji kosong. Gitu ya. Tidak sedang memberikan janji kosong, akan ada jawabannya. Semua pertanyaan itu akan ada jawabannya. Ibu Bapak bisa klik jurnal reprobasi Sugiono, itu nanti muncul, itu jawaban secara langsung, singkat, hanya beberapa halaman. Tetapi tidak memberikan sebuah jawaban yang tadi Ibu Bapak tanyakan. Karena ada banyak begitu. Tapi reprobasi itu penentuan Allah menentukan sebagian manusia masuk neraka, itu ada dasar firman Tuhannya. Saya tidak sedang mengatakan janji kosong, karena nanti setelah berkali-kali kita Zoom, pasti seharusnya akan sampai ke sana. Gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, di Zoom ini kan baru pertama. Bagian pertama maksud saya. Bagian pertama. Di bagian pertama ini, saya membahas mengenai kehidupan dimensi Allah, kekekalannya Allah. Artinya, semua setuju ya? Semua setuju ya? Jadi Allah itu, saya ulangi nih. Ya, kalau Tuhan tahu masa depan kita, terus kenapa ada kehendak bebas? Karena manusia sendiri yang bisa mengubah. Nah, terjawab semuanya. Kan terjawab semuanya. Kan terjawab semuanya. Nah, sekarang Allah dalam dimensi rohani, yang tadi ya, dimensi roh, yang mana Allah itu masih ada di masa lalunya kita dan sudah ada di masa depannya kita. Karena Allah hidup dalam dimensi ainos. Semua setuju, tidak ada yang membantah ya. Firman Tuhan berkata begitu. Begitu ya, itu jelas ya. Setuju, Pak. Setuju. Konsekuensinya, nah, sekarang nih, yang kemudian, itu kan fakta. Itu fakta firman Tuhan. Gitu ya. Konsekuensi yang kemudian membingungkan kita dengan berbagai macam pertanyaan, saya beritahu nih, yang membuat kita menjadi bingung akan hal ini.
Sekarang yang ada di dunia, nah, ada di dunia nih, sekarang nih. Sekarang saya ngomongnya di sini nih. Allah ada di sini ya. Dari sini sampai ke sini. Setuju ya tadi ya. Alfa dan Omega dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau begitu, rencana Allah ini, rencana Allah yang ada di sini, Allah kan sudah sampai di sini juga. Ada di sini. Dan Allah juga ada di sini. Gitu kan? Allah yang ada di masa yang akan datangnya kita, waktu dia melihat rencananya ini, kira-kira apakah bisa berubah ketika rencana itu direalisasikan di sini? Bisa berubah nggak? Tidak, Pak. Secara ainos tidak, Pak. Iya, secara ainos. Iya, Maksud saya secara ainos. iya. Ada yang mau membantah? Bisa, Pak. Ada? Nggak ada ya. Logikanya begitu kan. Ada yang mau ini berpendapat yang lain? Atau setuju? Setuju atau enggak? Setuju atau enggak? Mungkin ada respon? Setuju, Pak. Setuju ya. Ya, terima kasih. Setuju. Artinya, sekali lagi ya, saya ulang nih. Artinya, kalau begitu, yang terjadi di dunia ini sesuai kan dengan rencana Allah? Gitu kan? Sesuai, Pak. Iya, sesuai. Kalau sesuai, sekarang saya balik. Yang tadi nih, yang saya ulang lagi. Kalau sesuai, kalau begitu, semua yang terjadi di dunia ini kan sesuai dengan rencana Allah. Gitu kan? Kalau begitu, kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa berarti Pak, Berarti rencana Salah satu rencana Tuhan, Pak. secara sudah logika yakin? berpikirnya seperti itu, Pak. Berarti Iya, kita sesuai pakai rencana Allah. pakai 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 logika, tapi logikanya bukan ngawur ya, tapi pakai logika yang sesuai dengan firman Tuhan. Betul, Pak. Saya setuju dengan Iya, Pak, saya setuju, Pak. Bahkan selama ini saya tuh bingung, Pak. Kalau memang itu bukan rencana Tuhan, kenapa Tuhan menciptakan pohon yang dua itu? Apa manfaat dan fungsinya gitu, Pak? Nah, Kalau menurut jadi saya, Pak, ya, Kalau ya bukan silakan. Pak Yotam, kan? Ya, boleh Pak Tegas. kalau menurut saya itu bukan rencana Allah, Pak. Manusia jatuh dalam dosa, tetapi Allah sudah tahu ada resiko pasti akan jatuh dalam dosa, dan Dia sudah mempersiapkan sang penebus itu, Pak. Betul sekali. Setuju, Pak Tegas. Benar. Jadi itu bukan Kita rencana ulang. Allah. Oke. Kita ulang ya. Perkataannya Pak Tegas, Pak Ilyas, dan juga Bu Jenny, dan juga ada pertanyaan dari Sally mengenai ketragisan, malapetaka, dan segala macamnya. Itu konsekuensi dari sebuah fakta. Yang tadi saya katakan tuh ya, itu konsekuensi dari sebuah fakta, gitu ya, dari sebuah fakta firman Tuhan. Konsekuensinya itu. Sengaja saya munculkan konsekuensi itu supaya kita bingung, supaya kita berdiskusi. Kalau semuanya hanya lurus-lurus saja, ya kurang seru, begitu ya. Tadi Pak Tegas mengatakan bahwa itu bukan rencana Allah, gitu ya Pak Tegas ya. Ya, betul. Dasarnya apa Pak? Kalau melihat, tapi Bapak setuju bahwa yang tadi ya, saya ulang lagi, share screen lagi ya. Yang ini Pak, Kembali ke Bapak setuju blueprint, Pak. blueprint ya. Bapak setuju dengan blueprint ini? Allah punya rencana nih
Allah yang hidup di sini, di ainosnya Allah, dimensi rohnya Allah, di sini ya. Allah ada di masa lalunya manusia, Allah ada di zamannya manusia, termasuk tahun 2024 ini, Allah juga sudah ada di masa yang akan datang. Bapak setuju, Pak Tegas? Setuju, Pak. Setuju. Waktu Allah punya rencana di sini, rencana, plan. Allah punya rencana di sini. Sini ya. Apakah rencana ini tiba-tiba bisa berubah di sini, Pak? Bisa berubah? Bisa nggak, Pak Tegas? Pak Tegas? Eh, Bisa nggak? itu tadi, Pak, bisa 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 mulus, bisa enggak ya. Tapi kalau menurut saya sih rencana Tuhan nggak pernah gagal ya, Pak ya. Gini, Pak. Kita satu-satu ya, kita pilah-pilah seperti ngupas bawang. Ngupas bawang. Di sini dulu, Pak. Di sini dulu, Pak Tegas. Di masa kekekalannya Allah nih. Gitu ya. Allah punya rencana nih. Gitu ya. Pertanyaan saya, Allah yang ada di masa ainosnya dia, yang di sini nih. Di sini. Di sini ya. Rencana plan ini apakah sama dengan yang di sini? Di kekekalannya Allah ini? Sama nggak? Gimana, Harus Pak tahu Tegas? dulu Pak rencana apa yang ada di belakang dulu tuh Pak. Harus apa? Rencana harus tahu dulu apa yang rencana yang di awalnya itu dulu Pak. Kalau itu rencananya Tuhan semenjak awal ya pada akhirnya itu bakalan tetap terjadi. Tapi kalau itu rencana yang diberikan kepada manusia maka yang akhirnya itu bakalan berubah karena manusia itu akan berubah-berubah sendiri Pak. Jadi, oke. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah rencana Allah mengenai dunia alam semesta. Dari penciptaan sampai nanti kiamat dunia yang ini. Dari sini penciptaan sampai kiamat di sini. Rencana yang itu saja lebih dulu. Saya batasi rencana dunia ini. Dunia dari awal sampai akhir. Di sini ya, penciptaan di sini sampai dunia berakhir di sini. Kan ada rencananya nih. Gitu kan ya? Pertanyaan saya, rencana Allah yang di sini, ainosnya Allah, nah udah makin banyak nih, hitam semua nih. Dengan di sini, di ujung sini, ini tanda S tidur, itu artinya kekekalan, sama atau tidak? Sama atau tidak, Pak Tegas? Menurut saya sama sih, Pak ya. Rencana misalnya keselamatan nih, rencana keselamatan dan eh, setiap orang yang sudah dipilih itu pasti akan sampai di tujuan loh, Pak. Jadi sesuai dengan rencana Allah toh. Iya. Jadi gini, cara kita memahami, jangan kita masukkan elemen-elemen lebih dulu. Jangan. Elemen-elemen itu nanti terakhir. Kita berbicara mengenai prinsip lebih dulu. Gitu ya. Karena kalau elemen-elemen itu dimasukkan, nanti kita akan bingung. Kenapa? Contoh misalnya begini, yang tadi Sally tanyakan, bagaimana dengan tanah longsor, gempa bumi, perang nih, di Israel, dan segala macamnya, genosid, di Nazi, kita bingung nih, itu nanti, gitu ya, itu nanti. Melainkan secara umum dulu, secara prinsip. Jadi plan itu di zaman kekekalan, dengan di zaman yang akan datang, sama atau tidak rencananya Allah, plannya itu. Nah, Ibu Widiawati sama. Guys, sama nggak? Sama Pak. Nah, dia sama. Sama ya. Pak Tegas, sama nggak?
Sama Pak, meskipun nanti di tengah jalan ada konsekuensi apa, pasti Allah ada jalan keluarnya Pak untuk supaya dia menggolkan rencana itu Pak. Itu lain persoalan. Itu lain persoalan. Bukan itu. Kalau itu kita bahas nanti mengenai kehendak bebas, gitu ya, kehendak bebas manusia dan iblis, gitu ya. Artinya kan sama nih, gitu ya, awal dan akhir sama. Kalau awal dan akhir sama di zaman ainosnya Allah, dimensi rohnya Allah, berarti waktu Allah menciptakan dunia, sekarang kita dunia nih. Kalau tadi di ainosnya Allah ya, di ainosnya Allah. Sekarang dunia. Di sini, tadi kan sudah sama nih. Di sini rencana A-nya Allah, di sini juga rencana A-nya Allah di zaman yang akan datang, gitu ya. Dari kekekalan sampai kekekalan. Gitu ya. Nah, sekarang waktu direalisasikan di sini sama atau tidak? Rencana A ini sama atau tidak? Bahwa di sini juga rencana A-nya Allah. Saya tambahkan satu Konsistennya harus elemen. sama, Pak. Konsistennya harus sama, Pak. Iya, kita harus konsisten. Sama Sama lah ya, ya? Pak. Sama. Iya. Sama ya? Ini seperti tadi tuh, yang di awal tuh. Yang Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, sebelum segala itu ada. Allah punya rencana. Allah sudah sampai di masa yang akan datang. Allah itu Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa berarti tidak ada satu kuasa, satu pribadi yang sanggup mengintervensi Allah. Kalau ada satu pribadi, satu sesuatu yang bisa mengintervensi Allah, maka satu pribadi atau sesuatu itu lebih maha kuasa dari Allah. Begitu kan? Sehingga Allah tidak lagi maha. Dan itu sudah pasti tidak mungkin. Kenapa? Karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Jadi yang itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin, maka tidak ada satu pribadi pun yang bisa mengintervensi rencana Allah. Logikanya begini. Allah punya rencana. A. Dijadiin nih. Apa rencananya? Menciptakan manusia, malaikat, lalu malaikat itu ada yang jatuh, lalu manusia ini ada Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, lalu kemudian ada ular yang masuk ke Taman Eden, lalu menggoda, lalu kemudian tiba-tiba rencana Allah ada yang mengintervensi. Loh, sebelum semuanya ada, hanya ada Allah, Allah bikin rencana, sekarang Allah ciptakan ciptaan, ternyata ciptaannya itu bisa mengintervensi rencana yang dulu. Mungkin enggak? Gimana, Wulandari? Mungkin enggak itu? Ya, putus-putus. Wulandari. Seizin Allah. Apa artinya seizin Allah? Ya, boleh Pak Elias. Apa artinya seizin Allah? Waktu Adam dan iblis masuk ke Taman Eden, itu seizin Allah Pak untuk mencobai mereka berdua. Sampai seberapa jauh mereka berpihak, apakah masih menuruti kemauan Allah atau dia untuk mengaktifkan free will-nya Pak. Jadi Allah mengizinkan iblis untuk mengaktifkan free will-nya manusia ini. Saya mau Dan tanya dia nih. sudah punya solusinya. Allah sudah punya solusi untuk nanti kalau dia jatuh dalam dosa. Saya mau tanya nih, Pak Tegas. Maksudnya seizin itu, apakah seperti ini? Allah sebenarnya nggak mau
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tapi karena ada pencobaan, Adam dan Hawa memilih jatuh dalam dosa, maka Allah izinkan itu. Padahal sebenarnya Allah nggak mau. Maksudnya begitu, Pak Tegas? Bukan, Pak. Jadi Allah memang sengaja untuk mengaktifkan free will-nya ini, Adam dan Hawa, sampai seberapa jauh kesetiaan mereka untuk mentaati firman Tuhan. Maka diperbolehkanlah si iblis itu masuk ke Taman Eden. Nah, iblis masuk ke Taman Eden itu diperbolehkan, tadi bahasanya Pak Tegas ya, diperbolehkannya itu karena Allah yang mau atau Allah nggak mau sebenarnya. Kalau menurut aku, kalau memang itu Allah mau mencobai ya kemauan Allah, Pak. Kemauan Oke. Allah, Pak. Karena ingin supaya mereka sampai untuk menguji mereka berdua, Pak. Ya, kalau Melalui itu iblis, Pak. kemauan Allah, berarti itu kehendak Allah ya. Iya, betul. Nah, berarti bukan diizinkan ya. Oh iya, 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 iya. Iya, betul, Ngerti betul, Pak Pak. ya? Iya, betul, kehendak Allah. Ngerti ya? Iya, ngerti, Nah, Pak. ini ada yang mau jual Paramek nih. Yang kalau diizinkan boleh kan iblis minta ini ya, Pak, minta apa izin ya. Boleh Pak, nggak gitu ya. Itu Pak. Maksud saya begitu. Kita pending, saya memberi fakta. Memberi fakta nih ya. Ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Dan ini suatu yang seru. Suatu yang seru kalau Ibu Bapak, saudara-saudari mengikuti terus, nanti akan sampai pada ujungnya. Gitu ya. Bahkan ujungnya. Jadi, saya mau tanya nih. Ini saya melemparkan sebuah, apa namanya ya, ide-ide supaya kita berpikir. Gitu ya. Ide-ide supaya kita berpikir, supaya kita, yang tadi, pening. Pening itu maksudnya berpikir ya, berpikir, bukan putus asa. Allah berkata kepada Adam untuk beranak cucu itu sebelum atau sesudah jatuh dalam dosa. Sebelum, Pak. Gimana? Sebelum. Sebelum ya. Itu fakta ya. Sebelum ya, itu fakta. Gitu ya. Sebelum jatuh dalam dosa. Kan Anda dan Hawa punya anak setelah jatuh dalam dosa. Ya kan? Just info. Nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Sejak diciptakan Allah, Allah menciptakan Adam dan Hawa, sampai Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu ada sebuah masa yang tak hingga. Kita bisa masukkan angka berapapun. Mau 1000 tahun, 1 juta tahun, 1 miliar tahun. Di mana pemahaman yang belum bisa diuji logika. Pemahaman yang mana, Pak Berkat? Enggak Pak, balas Sides Rahmat itu Pak. Yang apa? Yang apa? Balas Sides Rahmat yang dia bilang tuh kuatkanmu Pak, karena akan mengguncang pemahaman yang sudah tertanam. Chat ini ya, chat di chat ya maksudnya ya, di chat ya. Oke. Saya pikir ke saya. Maksudnya kalau ke saya silakan kita berdiskusi begitu. Kalau di chat saya tidak membaca semua ya chatnya ya. Jadi mohon maaf ya, saya tidak mengikuti ya. Jadi hanya muncul begitu, saya nggak mengikuti. Mohon maaf. Mungkin dari antar anggota yang saling saut menyahut begitu ya. Karena kalau saya membaca satu-satu kan jadi terpotong-potong pembicaraan saya gitu ya. Jadi saya ulang lagi nih. Sejak Adam dan Hawa diciptakan sampai jatuh dalam dosa, itu ada sebuah masa yang terhingga yang kita tidak tahu. Bisa 1 juta, 1 miliar tahun. Nggak tahu. Dalam masa yang panjang itu, Adam dan Hawa tidak punya anak. Padahal Allah sudah memberi perintah beranak cuculah. Fakta pertama. Fakta kedua. Kenapa Allah menaruh pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden? Sengaja ditaruh pohon itu di tengah-tengah pula.
Aneh kan? Mungkin kita berkata begini, oh supaya menguji, Pak. Nah, kalau menguji tidak perlu pohon pengetahuan baik dan jahat. Kan Adam dan Hawa diberi perintah untuk mengusahakan Taman Eden. Itu kan juga sebuah ujian, mau mengerjakan atau enggak. Gitu ya. Tapi ini Allah sengaja menaruh pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah Taman Eden bersama dengan pohon kehidupan. Yang berikutnya. Ning ya, kepala ya. Fakta berikutnya yaitu adalah mengapa pula Allah membiarkan ular dimasuki iblis, atau lebih tepatnya iblis masuk Taman Eden lalu masuk ke dirinya ular. Ini kan tamannya Tuhan. Kenapa Allah membiarkan iblis masuk Taman Eden yang membuat kita menjadi edan? Bingung kita memikirkan akan hal ini. Pening kepala kita. Betul kan? Kenapa pula Allah membiarkan iblis masuk ke Taman Eden? Fakta berikutnya. Untuk menguji, pertanyaannya adalah, ujian itu tidak harus pohon pengetahuan baik dan jahat. Tidak harus. Karena Adam dan Hawa di sana bisa saja menentang Tuhan. Gue nggak mau mengusahakan Taman Eden. Selesai. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Allah tidak mengintervensi waktu Adam dan Hawa sedang akan memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Allah nggak intervensi. Aneh ya? Ya Pak, kalau saya sih Pak ya, kalau Tuhan itu menguji Adam dan Hawa ya, kalau kita berpikir secara logika bahwa buah itu dibuat sengaja untuk dibuat supaya mengetahui apakah Adam dan Hawa itu memakan buah itu, menguji kesetiaannya, berarti batal lah suatu kata, suatu statement bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha tahu. Karena sebelum dia uji kan sudah tahu, nggak perlu diuji lah. Ngapain dia juga harus uji-uji, berarti dia tidak maha kuasa. Contoh kalau misalnya saya punya pacar contohnya, tapi saya udah punya istri kan. Saya menguji pacar saya karena saya tidak tahu sifat dia. Ya wajar saya manusia. Tapi kalau kita berbicara Tuhan menguji Adam dan Hawa dengan menggunakan pohon itu, berarti batal sebuah statement bahwa Tuhan itu maha tahu. Ya, masuk Pak Berkat. Masuk. Sekarang sudah ini ya, sudah kira-kira menangkap. Kalau begitu, indikasinya, saya ulang lagi ya. Itu punya pacar. Indikasinya, kalau begitu ya, Allah sudah memberi perintah punya anak, tapi nggak punya anak-anak. Punya anaknya jatuh dalam dosa. Yang kedua, Allah sengaja menaruh pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah Taman Eden bersama dengan pohon kehidupan. Sengaja. Yang ketiga, Allah juga dengan bahasa kita mungkin belum sampai sengaja, tapi membiarkan iblis masuk ke dalam Taman Eden. Ini kan temannya Allah. Allah punya hak dong. Ya kan? Yang keempat, kenapa Allah tidak intervensi waktu Adam dan Hawa sedang akan makan buah pengetahuan baik dan jahat? Ya nggak intervensi, Pak, karena dia punya kehendak bebas. Saya jawab, waktu Adam dan Hawa sudah makan, gitu ya, Allah muncul, bla 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 bla, lalu diusir, lalu kemudian diberi
malaikat yang berpedang berapi-api supaya tidak masuk kembali ke Taman Eden. Yang ini Allah bisa intervensi. Kenapa sebelumnya Allah nggak intervensi? Kita pernah memikirkan hal ini? Pernah Pak, jadi perdebatan saya kemarin Pak sama kawan Pak. Iya, Saya berpikir ini saya ini Pak, kenapa pohon kehidupan setelah makan buah pengetahuan lalu dikasih apa petir supaya Adam dan Hawa tidak makan? Kenapa enggak? iya. Dia nanti ketahuan kita. Jadi ini saya sampaikan supaya itu menggoncang cara berpikir kita yang sudah mungkin bertahun-tahun lamanya. Kita sudah pernah berpikir yang ini kali, yang seperti ini kita nggak pernah pikirkan. Lalu kita hubungkan dengan rencana Allah. Yang tadi tuh, yang saya buat itu. Gitu ya, rencana Allah tuh. Kan nggak ada yang bisa mengubah tuh. Ini kan, sampai di sini Allah rencananya bisa berubah. Enggak ya? Tadi kan dengan segala konsekuensinya. Allah ada di zaman Ainos, masa kekekalan. Allah sudah ada di masa depannya manusia. Buminya, dunia di tengah-tengah. Awal sampai akhir. Rencananya dijalankan di dunia ini. Nggak mungkin dong rencana awalnya A, terakhirnya di Ainosnya A, tiba-tiba di bumi sini waktu dijalankan jadi B. Nggak mungkin dong. Betul kan ya? Nggak mungkin ya. Kalau mungkin, yang bisa mengubah itu berarti maha kuasa, lebih maha kuasa daripada Allah. Pusing dan pening ya. Ini kan baru satu segmen bagian pertama dari Adam dan Hawa. Saya belum jelaskan secara detail karena kita baru sampai di cara berpikir, pola berpikir. Saya mau ini lagi ya, saya mau share lagi. Saya mau share lagi slide yang terakhir. Tadi sudah yang ini ya, sudah yang ini sudah. Sekarang saya mau share, ini sudah jelas ya tadi ya, jelas ya. Sekarang saya mau share yang ini. Sama, tapi sekarang ada sedikit penjelasan. Ini waktu ainosnya Allah nih, kekekalannya Allah. Di masa lalu, dari selama-lamanya, kata Mazmur, sampai selama-lamanya di sini. Ini ainosnya Allah. Ini zaman Kronos di sini. Jadi ada titiknya karena ada awal, ada akhir. Gitu ya, sampai di sini. Di waktu ainos yang ini, Allah punya rencana. Rencana Allah. Gitu ya. Pada mulanya dalam zaman kekekalan, very beginning, Allah menetapkan rencana dan segala sesuatu yang akan terjadi pada segala sesuatu yang Ia akan ciptakan. Yaitu kapan? Di sini. Kronos. Gitu ya. Ingat, Allah masih ada di sini ya. Waktu Allah ada di sini, ini berjalan, yang ini Kronos berjalan. Allah ada di Ainos di sebelah sini, ada di Kronos, dan juga ada di sini secara serentak. Itu namanya Allah Maha Hadir. Allah itu Maha Hadir, tidak hanya hadir di tempat, tapi di waktunya Allah sendiri, kekekalannya Allah sendiri. Itu ya. Sekarang, waktu di zaman Kronos ini, segala sesuatu terjadi di zaman Kronos ini, terjadi sesuai dengan yang telah Allah rencanakan. Allah tetapkan, dan Allah kehendaki. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena Ia Maha Kuasa dan Maha Sempurna. Karena kemahakuasaan Allah, maka Allah yang punya rencana ini, Allah buat rencananya di sini,
menjadi terjadi sesuai dengan rencana Allah yang di sini. Setelah Kronos selesai, hasil dari rencana Allah. Setelah Kronos selesai, hasil yang Allah lihat, seolah-olah Allah melihat nih ke belakang, seolah-olah Allah dapatkan sempurna seperti yang Allah telah rencanakan dan tetapkan sejak semula. Apakah di sini makin bening atau sedikit banyak mulai tersingkap terang-terang itu? Terang-terang di kepala kita, twing begitu. Atau makin bingung? Pak, izin nanya Pak, suara saya kedengeran ya Pak? Nah, kedengaran tapi kecil. Bentar Pak. Tapi saya masih bisa meraba-raba lah. Halo, udah kencang belum Ya. Pak? Ini keras, betul. Saya waktu itu pernah baca, tapi saya lupa ayatnya Pak. Jadi tentang seorang raja yang mau mati. Jadi dia lagi sakit-sakitan, terus Iya, Pak, nabi iya. atau imam datang, dia Hizkia. bilang, ya saya lupa itu Pak. Dia bilang katanya waktumu tinggal 3 hari lagi ya Pak. Nah akhirnya dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan saya udah taat, udah setia gini, bisa nggak diperpanjang? Ini bahasa sehari-harinya ya Pak. Bisa nggak saya minta umur lebih gitu? Dan akhirnya imam atau nabi itu balik lagi, dia bilang, Tuhan berfirman bahwa umur kamu akan ditambahin lah gitu. Itu berarti rencana yang sudah Allah tetapkan itu bisa berubah dong Pak, kalau dari Nah, ayat itu Pak. pertanyaan bagus. Jadi, kita berpikir begini ya, cara berpikir kita ya. Jadi ketika manusia atau Tuhan mengatakan pada manusia A, lalu kemudian yang terjadi kemudian B, termasuk Niniwe, begitu ya. Kita berpikir, oh rencananya Allah itu sebenarnya itu A, lalu kemudian manusianya berubah, Allah jadi B. Kita berpikir begitu ya. Tapi bagaimana kalau seperti ini? Memang begitulah yang Allah inginkan. Memang begitu yang Allah inginkan. Itu fair. Memang itu rencananya. Allah ngomong, kamu akan mati, lalu dia kemudian minta tolong, lalu kemudian Allah kabulkan dalam bahasa manusia, memang itu rencananya Allah. Masalahnya kita tidak tahu behind the story-nya. Contoh, saya beri contoh ya. Memberi contoh. Ya, mengawali bulan Oktober dengan migrain. Ya, tapi 40-an kita masih bertahan. Pak Disramat, saya dulu juga bukan migrain. Saya nggak bisa tidur bertahun-tahun lamanya migrain ini. Sejak saya kecil sampai saya ketemu jawabannya. Dan saya suka cita mendapat jawabannya. Makanya saya mau bagikan supaya kita semua nanti mungkin beberapa bulan ke depan kita bisa tidur dengan nyenyak karena kita sudah dapat jawabannya. Gitu ya. Saya beri contoh nih, Ferdi. Memberi contoh. Contohnya adalah waktu Musa ketemu sama Fir'aun, itu kan disuruh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu kemudian Fir'aun mengeraskan hatinya. Gitu ya. Menghatinya, lalu kemudian Tuhan suruh lagi. Kasih bencana. Tulah 1. Setelah itu Fir'aun istilahnya berkata bahwa oke, pergi. Kemudian hatinya berubah lagi. Musa datang pada Tuhan, bikin tulah kedua. Saya mau tanya, rencana Allah itu yang mana? Rencana Allah, apakah cara berpikir kita begini? Sebenarnya cukup tulah pertama, Pak. Kalau Fir'aun mau, setuju, keluar, nggak perlu tulah kedua.
Kan sama tuh, seperti yang tadi ya, Fer ya, cara berpikir mengenai yang Hizkia itu ya, yang ditambahkan 15 tahun itu. Ternyata enggak. Allah sejak semula memang sudah membuat supaya hatinya Firaun keras. Di Keluaran pasal yang kedua, pasal yang keempat, di ayatnya yang ke-21. Ini belum sampai di Mesir. Belum di Mesir nih. Tuhan itu sudah ngomong begini, tapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, itu behind the story. Di mana Allah sengaja membuat hatinya Firaun keras sampai 10 tulah tercapai setelah itu pergi. Artinya bolak-baliknya Musa dan berkali-kali tulah terjadi, memang itu rencananya Allah. Maka kita tidak bisa berandai-andai dengan berkata begini, bagaimana kalau misalnya tulah kelima dia bertobat dan dia kemudian berkata, ya sudah, dibiarkan pergi. Gak bisa. Yang terjadi, itulah yang kita namakan rencana Allah. Setelah terjadi, kita baru tahu itu rencana Allah. Contoh berikutnya. Ini kan berkenaan dengan Israel. Israel yang ada di Mesir selama 430 tahun. Gitu ya. Selama 430 tahun Israel ada di Mesir, itu kan dianiaya. Selain dianiaya, mereka ini kan ya banyak yang mati, banyak yang menderita ratusan tahun. Saya mau tanya, itu kan gara-gara waktu Yusuf jadi mangku bumi, lalu Yakub bapaknya dengan seluruh keluarganya yang berjumlah 75 orang itu kemudian menetap di Mesir. Begitu ya. Pertanyaan saya, Pak, kenapa kok mereka nggak langsung pergi ke Kanaan aja? Kan Abraham itu kan sudah tinggal di Kanaan. Kenapa mereka nggak pergi ke Kanaan? Saya bacakan satu ayat ya. Jadi kalau kita berandai-andai, sebenarnya ya, berandai-andai, itu ada behind the story. Di belakang itu yang tidak semua behind the story-nya itu kita ketahui. Begitu loh. Sekarang saya tunjukkan satu ayat. Di kitab Kejadian, di pasal 15, ini Abraham diberi janji oleh Allah akan punya anak perjanjian, Ishak. Ishaknya belum lahir, Yakub belum lahir, 12 anak laki-laki Yakub belum lahir. Begitu ya. Apalagi yang di Mesir belum ada. Perhatikan kalimat ini. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-12. Kejadian 15 ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu telah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Minggu lalu, Selasa lalu, saya menyampaikan mengenai gelap gulita. Gelap itu eksis. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube. Firman Tuhan kepada Abram, perhatikan nih. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu kelak akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini perkataan Tuhan yang berkata sesuatu hal yang di masa yang akan datang adalah penderitaan. Bukan cuma penderitaan, kelaparan, kematian, kemiskinan, pembunuhan. Karena banyak bayi-bayi di zamannya Musa lahir, kan dibunuh tuh, bayi laki-laki. Betul kan? Dan itu dikatakan Tuhan sebelum Isa lahir. Sebelum ada Isa, Yakub, 12 anaknya, Tuhan sudah ngomong. Ini behind the story. Yang mungkin ibu bapak, saudara-saudari belum pernah dengar. Bahwa ternyata 400 tahun di Mesir itu adalah rencana A. Plan A. Rencana A-nya Allah.
Bingung ya? Jadi selalu ada behind the story. Nah, yang menjadi masalah, gini ya, tidak semua kejadian kita ketahui behind the story-nya. Karena itu bagiannya Tuhan. Tetapi yang jelas, Tuhan punya alasan mengapa A atau B itu terjadi. Silakan, Bu Yuliana. Iya Pak, saya juga pergumulan cukup lama ya Pak. Maksudnya punya keyakinan bahwa Tuhan itu nggak ada plan A, plan B gitu. Cuman kalau untuk penjelasan-penjelasan kan pasti menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan selanjutnya gitu kan Pak. Nah cuman memang baru kali ini saya bisa dengar penjelasan yang begitu konsisten dan ini sih Pak. Tapi masih banyak misteri-misteri yang pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab secara ini Pak. Cuman udah mulai ada titik terang dan keyakinan. Dulu saya saya suka bahasa Ibrani Pak. Jadi saya pernah ada kelas begitu tentang kejadian 1 yang Bereshit itu Pak. Bereshit bara itu kan pada mulanya itu. Ternyata dalam bahasa Ibrani itu Bereshit itu dalam setiap aksara Ibrani itu kan ada lambangnya gitu. Jadi ber itu ada bet gitu ya. Terus bet itu ber itu dari kata bin anak begitu. Terus kemudian ada res, ada shin, kemudian ada yod, ada tauf gitu. Nah semua lambang-lambang itu tuh ada artinya gitu. Kalau bet itu anak dari begitu. Terus ada alef, alef itu menunjukkan ada tanduk yang artinya itu berkuasa gitu. Kemudian berarti anak Allah begitu kan. Terus kemudian ada shin, itu lambangnya gigi, artinya menghancurkan gitu atau dihancurkan. Kemudian ada yod, yod itu lambang tangan Pak. Kemudian ada tauf, tauf itu lambang kayu. Jadi kalau Bereshit itu kalau diartikan itu artinya anak Allah yang dihancurkan tangannya di atas di paku salib begitu. Jadi semakin yakin bahwa memang dari awal itu memang Tuhan sudah merencanakan dari awal sampai akhir Alfa dan Omega itu memang sudah dalam blueprintnya Allah. Jadi yang namanya proto evangelin saya berpikir ulang itu sebetulnya bukan proto di situ ya, tapi memang dari aksara pertamanya Alkitab juga sudah diberitahukan rencana Allah sampai akhirnya begitu Pak. Jadi cuman memang kalau untuk kita meyakini itu kan banyak timbul-timbul pertanyaan seperti pertanyaan teman-teman tadi. Tapi saya jadi semakin antusias mengikuti kelas ini, jadi semakin banyak nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan terjawab di sini gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Juliana. Jadi nanti akan terjawab semua pertanyaan yang di kepala kita itu. Yang terpenting begini, fakta yang sudah jelas itu jangan diabaikan, jangan dianulir, sekalipun menimbulkan banyak pertanyaan, konsekuensi pertanyaan. Itu logika berpikir. Konsekuensi yang timbul karena fakta ini, yang menimbulkan banyak pertanyaan, ini nanti dicari jawabannya. Bukan karena ada banyak pertanyaan, lalu fakta ini kita ubah. Dengan berbagai macam cara, kalimat, penggunaan istilah yang tidak ada di Alkitab. Contoh, Allah mengizinkan. Itu tidak ada konsep Allah mengizinkan. Nggak ada Allah berkata, aku mengizinkan. Tidak ada. Ini kan muncul kan itu kan. Dari berbagai macam khotbah, pengajaran, pelajaran, buku. Nggak ada. Konsep itu tidak ada di Alkitab. Karena kalau ada, berarti Allah itu terdesak oleh satu dan lain hal, akhirnya ya oke lah. Sebenarnya aku nggak mau, tapi karena itu ya sudahlah, oke lah. Macam apa yang begitu? Gitu ya. Nah, ini apa sedikit apa ya intermezzo cara berpikir. Jadi begitu ya. Ini belum selesai, tapi sudah jam 9 dan saya sih tidak masalah, saya punya waktu sampai jam 12 ya, 12 malam. Tapi kan kasihan nih kalau nanti ada beberapa yang
harus tidur di waktu Indonesia bagian tengah, karena kan ada yang Bu Erika itu kan di tengah ya, bagian tengah begitu. Jadi kita akan lanjutkan di Selasa depan. Ada pertanyaan mungkin di sini sebelum nanti tidur minum Paramex. Ya di Bali udah jam 10, ya betul. Pak Berkat. Ini pertanyaan saya, Pak. Tapi bukan pertanyaan masalah ini sih, Pak. Justru saya timbul pertanyaan tentang masalah di Indonesia ini jadinya, Pak. Karena ketika kita mempunyai jalur berpikir yang berbeda dengan orang lain, ya kita tahu bahwa di Indonesia ini konsekuensinya kita dianggap sesat, Pak. Pemikiran ini dari sudah diskusikan dengan si Martin, dengan si Reno, Pak. Saya bahkan bertanya sama mereka, apakah saya sesat? Kalau saya sesat, luruskan saja, saya bilang begitu. Saya sudah berpikir dari awal tentang kayak gini, Pak. Jadi kadang saya berpikir tidur susah juga, Pak. Bahkan istri saya ketawa-tawa sama saya, bagaimana kalau kita mempunyai organisasi, kita mau bergereja situ, nanti diikatkan oleh suatu peraturan-peraturan yang memang kita nggak bisa di situ, tapi kita seolah-olah kayak berpura-pura jadinya gitu, Pak. Jadi begini, Pak Berkat, betul. Kita tidak terbiasa dengan perbedaan. Dan apa yang saya sampaikan ini membuat pening kepala, begitu ya. Tapi juga begini, ada dasar firman Tuhannya enggak? Yang pertama, gitu ya. Yang kedua, yang dimaksud sesat. Jadi saya mau sampaikan satu definisi. Sesat itu apa sih? Sesat adalah yang orang yang tidak mempercayai, yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Itu sesat. Yang kedua, yang tidak mempercayai Allah Tritunggal. Itu sesat. Yang ketiga, yang tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan. Itu sesat. Itu ya. Di luar itu, pemikiran yang berbeda. Satu lagi, Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Gitu ya. Di luar itu, kita bisa katakan itu berbeda, bukan sesat. Tapi kalau kita nggak sepaham dengan empat ini, ya mungkin bisa ditambahkan ya beberapa yang doktrin-doktrin yang sudah fix gitu ya. Kalau kita berbeda dengan yang doktrin-doktrin ini, itu namanya sesat. Tetapi kalau yang lainnya yang berbeda, itu namanya bukan sesat, tapi perbedaan kepercayaan. Nah, perbedaan kepercayaan ini atau perbedaan pengetahuan ini yang kita bisa diskusikan panjang kali lebar. Dan itu yang sedang kita kerjakan. Jadi, untuk menyampaikan satu persepsi mengenai rencana Allah dari awal sampai akhir itu sama, ya kita butuh 2 jam. Gitu ya. Untuk satu buah tema rencana Allah dari awal sampai akhir itu sama. Kita butuh satu termin. Kalau kita sudah fix ini, ke depannya akan mudah. Untuk menjawab pertanyaan, Pak, ini pertanyaan saya nih, dulu waktu saya masih remaja, saya bertanya dalam hati, dalam pikiran begini, ini kita akan jawab di pertemuan berikutnya. Apa itu? Kalau seandainya Tuhan menciptakan manusia dan manusia tidak jatuh dalam dosa, kan kita enak. Kenapa? Saya nggak usah belajar waktu itu. Saya kan nggak usah belajar, capek-capek belajar ngerjain tugas, ya kan? Orang juga nggak perlu kerja, tidak ada sakit penyakit dan sebagainya. Kan enak. Kenapa Tuhan kau membiarkan Anda dan jatuh dalam dosa? Itu pertanyaan saya. Tahun-tahun lamanya sampai saya pusing minum Paramek tiap hari. Tanya Ferdi. Nah, tapi tenang, itu nanti terjawab ya. Itu nanti terjawab. Gitu ya. Jadi kita sampai di sini dulu. Karena ini sudah jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, jam 10 waktu Bali, dan waktu Indonesia bagian Tengah. Nah, nanti di Selasa depan dengan Zoom yang sama, dengan link yang sama, kita akan lanjutkan pembahasan ini. Gitu ya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Atau ada yang mau ini komen? Iya. Saya persilakan kalau ada. Jika diizinkan. Ism? Apakah masih sempat, Pak? Halo. Halo, Mbak. Lagi Iya, di halo. minimarket. Ada yang mau Iya. disampaikan? Iya, sangat menarik tadi pengajarannya dan
Mungkin maskernya bisa diturunkan Pak, jadi supaya lebih jelas suaranya Pak. Bagaimana? Ya, silakan Pak. Mati semua ya. Mati listrik di sini tiba-tiba tengah jalan. Iya, sangat menarik tadi. Saya tadi lagi menunggu kapan momentumnya pastor menyampaikan corpus delicti. Begitu. Jadi saya menunggu momentum itu, penjelasan itu apakah di sisi pertama ini atau di sisi selanjutnya. Itu aja tadi yang saya tunggu-tunggu, Pak. Momentum apa Pak? Saya agak putus-putus, saya agak kurang jelas. Momentum menyampaikan corpus delicti. Oh, oke. Ya, oke. Jadi itu bukti-bukti sudah saya sampaikan ya. Jadi memang saya tentu berbicara tidak asumsi, karena itu berbahaya. Asumsi tanpa dasar, tanpa data, tanpa fakta, itu namanya berbahaya, asumsi yang berbahaya. Kita boleh berasumsi, lalu kita cari datanya. Oh, ternyata benar. Nah, berarti asumsi kita benar. Jadi asumsi itu belum sebuah kebenaran. Kita harus cari data, sehingga itu bukan asumsi, tapi jawaban. Gitu ya. Kita lanjutkan untuk Selasa depan. Kita akan kembali melanjutkan topik ini. Allah sengaja membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Silakan di-share secara bebas, secara umum, karena ini terbuka untuk umum. Begitu ya. Tidak eksklusif tertentu, tapi ini inklusif, terbuka, siapapun juga terbuka untuk umum. Gitu ya. Terima kasih, saya memohon Pak Tegas bisa pimpin dalam doa untuk mengakhiri sesi kita pada malam hari ini. Oh ya, baik Pak. Mari teman-teman kita akan berdoa untuk mengakhiri program pada malam hari ini. Bapa di sorga, terima